Hai teman-teman, perkenalkan nama saya John Andu, mahasiswa psikologi FPM Undana semester 4 dengan nomor peserta 1807020007. Hari ini saya ingin membahas tentang apa itu psikologi forensik. Namun sebelumnya saya persiapkan dulu ya. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama saya. Hari ini kita akan membahas mengenai psikologi forensik. Dalam kode etik psikologi, babnya yang kelima, pasal 56 ayat 1, psikologi forensik adalah bidang psikologi yang berkaitan dan atau diaplikasikan dalam bidang hukum, khususnya peradilan pidana. Di Indonesia sendiri, psikologi forensik dapat berperan dalam berbagai bidang. Misalnya dalam bidang kepolisian, psikolog forensik dapat membantu dalam membuat profiling psikologi guna mendukung kepolisian dalam hal mencari pelaku kejahatan dengan memberikan profiling pelaku kejahatan sehingga polisi dapat lebih fokus untuk mencari pelaku kejahatan tersebut. Selanjutnya dalam bidang kepolisian juga psikolog forensik dapat membantu dalam otopsi psikologis sehingga pihak kepolisian dapat mengetahui apakah seorang korban itu meninggal karena dibunuh atau bunuh diri. Nah, selain dalam bidang kepolisian, psikolog forensik juga berperan dalam bidang lain seperti di kejaksaan. Psikolog forensik dapat memberikan pendampingan kepada anak atau remaja dalam pembuatan dakwaan. Selain itu dalam pengadilan, psikolog forensik juga dapat berperan sebagai saksi ahli dalam hal membahas hasil tes atau hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan, ataupun dia dapat berperan sebagai saksi ahli dalam memberikan keterangan lisan tanpa melakukan hasil tes tetapi sesuai dengan bidang psikologisnya. Selain itu di lapas misalnya. Nah, pada lapas seorang psikolog forensik dapat memberikan asesmen sebelum seseorang dibebaskan bersyarat seperti yang dilakukan di Indonesia sekarang ini guna mencegah penyebaran virus corona. Sebelum lanjut, mungkin ada yang ingin bertanya. Untuk menjadi seorang psikolog forensik, yang pertama kalian harus terlebih dahulu menyelesaikan studi S1 kalian, lalu mengambil studi profesi di jenjang S2 untuk mendapat gelar psikolog, dan kemudian setelah itulah kalian mulai terjunlah dalam bidang-bidang psikolog forensik. Misalnya kalau kalian bidang peminatannya adalah psikolog klinis, kalian bisa membantu dalam pemeriksaan secara klinis, dan begitupun sosial dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang hanya bisa sampai pada tahap sarjana psikologi, teman-teman juga bisa mengajukan sebagai asisten psikolog forensik dengan mengajukan untuk mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikat Indonesia dengan beberapa persyaratan. Nah, persyaratan tersebut diantaranya harus dapat membuat profiling psikologi, harus juga dapat membuat otopsi psikologis, dan persyaratan ada beberapa lainnya. Baik, faktor yang membuat seorang melakukan tindakan kriminal itu ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah karena gangguan kepribadian atau gangguan psikologis. Itu seperti conduct disorder, lalu skizofrenia dan psikopat. Nah, dari gangguan tersebut kemudian mereka dapat berpotensi untuk melakukan tindakan kriminal. Lalu faktor lingkungan seperti pola asuh dalam keluarga yang tidak stabil, lalu lewat media, misalnya seseorang menonton tindakan kekerasan lalu dia mengcopy itu dan melakukannya, lalu lingkungan tempat tinggal dan juga lingkungan pertemanan.
di akhir dari perkuliahan kita, Pak ingin berpesan saat kondisi saat ini tetaplah di rumah, belajarlah dari rumah, dan tetaplah berdoa agar wabah ini cepat berlalu. Demikian apa yang ingin Pak sampaikan. Selamat siang, tetap semangat.